Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan suami istri yang merantau di Jakarta. Ya, hari ini di video kali ini kita mau ngobrolin tentang cara kita manage uang. Mungkin bisa jadi referensi atau juga kita juga bisa mungkin ada dapat masukan dari yang nonton gitu. Tentang bagaimana cara ngatur uang, ngebudget dan lain sebagainya sebagai pasangan muda. Dan pada prinsipnya mungkin kita agak lebih singkat kali ya. Jadi pada prinsipnya paling pertama itu kita bangun komitmen dulu ya soal keuangan, artinya Transparansi. artinya saling terbuka aja sebelum nikah malah ya. Dari sebelum nikah kita tuh berdua sudah biasa ya membicarakan uang, karena gak bisa dipungkiri yang namanya bicarakan tentang uang itu hal yang paling sensitif tapi paling krusial untuk dibicarakan. Jadi penting buat teman-teman yang belum nikah untuk tahu kondisi keuangan pasangannya, kebiasaan pasangannya, apakah dia tuh boros atau misalnya dia tuh senang nyimpen tapi nggak bisa nge-spend gitu misalnya. Itu tuh harus tahu, atau enggak apakah dia punya hutang atau dia punya tanggungan kayak gitu ya. Ya, apalagi apakah tanggungan sebelum menikah itu apakah akan dilanjutkan setelah menikah atau enggak gitu. Itu penting banget untuk dibicarakan sebelum nikah, karena kita nanti jadinya ketika menikah tuh nggak dari nol banget tentang ke manage-nya, dan kita jadi bisa siap-siap nih untuk ke depan gimana gitu. Jadi kalau kita itu sebetulnya pada prinsipnya setelah melakukan sudah komitmen begitu, kita itu ngatur uang itu lebih ke hidupnya tuh siklusnya 1 bulanan ya. Mungkin kita ceritain tentang ini nih deh setelah nikah gitu, benar-benar setelah nikah gitu Kak. Karena ini yang meskipun kita sudah sering bicarain tentang uang dan kita tuh sering kali ini ya kayak berencana gitu loh, nanti setelah nikah begini-begini, ternyata bener-bener 1 hari setelah nikah kita bener-bener yang kayak ternyata kita juga kaget sih, kayak kagok gitu loh. Uang kan udah bareng dan apa-apa tuh harus jadi keputusan bersama gitu. Terus ternyata namanya memulai rumah tangga itu bener-bener dari nol. Itu salah satu kesalahan kita sih ya, kita bener-bener nggak tahu kalau ternyata sekedar ngisi rumah, padahal rumah kontrakan doang itu tuh butuh Banyak juga, lumayan, dan untuk kita yang memulai dari bener-bener nol itu lumayan PR gitu. Jadi akhirnya ya kita tuh bener-bener adaptasinya ya lumayan ya. Iya, dan ini juga buat pengalaman kita juga kan, artinya kita agak untuk pas pernikahan juga ada hal-hal yang ternyata di luar budget. Jadi mungkin itu yang membuat kita sampai pas kita merantau ke Jakarta, wah itu yang menganggap kayak benar-benar nol gitu ibaratnya. Jadi sebenarnya kita sering mention ya tentang kita tuh recovery dari pernikahan gitu, karena biaya pernikahan yang kita keluarkan itu untuk di daerah kita ya untuk kita berdua sih itu tuh lumayan gitu, angkanya lumayan, tapi kita nggak pernah menyesali gitu. Itu karena kita memang memutuskan secara sadar, karena kita juga ya pengen aja keluarga itu senang gitu semuanya, dan setelahnya kita belajar dan syukur alhamdulillahnya nggak butuh waktu lama untuk kita benar-benar beradaptasi dari ya manage uang ini. Kurang lebih selama 6 bulan kita tuh agak jungkir balik gitu ya kayak untuk ngatur uang. Aduh kok udah pernah ngerasain tuh yang namanya sebelum tanggal gajian bulan depan udah habis uangnya gitu-gitu. Terus habis itu mulai belajar untuk budget dari minggu ke minggu kayak gitu-gitu. Siklusnya dulu dari mingguan dulu ya. Iya. Kita dari mingguan sampai sekarang itu sudah alhamdulillah sudah di bulanan gitu. Bahkan hampir 1,5 bulan lah ibaratnya. Alhamdulillah kalau untuk sekarang di tahun kedua ini sudah nggak pernah lagi yang namanya ya alhamdulillah chaos gitu kayak kehabisan, karena sudah benar-benar belajar. Dan awal-awal ini kan namanya juga kita kan lumayan lama ya, sebelum nikah tuh kita lumayan lama pacarannya, tapi kita nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah karena LDR gitu. Nah setelah menikah tuh kita kayak kaget, dan akhirnya kita jadi sering jajan. Nah itu termasuk boncos di situ juga ya. Iya. Jadi pengaturan keuangannya kayak membuncah. Jadi karena habis nikah tuh langsung wah kita ini. Jadi
Jadi itu hal-hal yang kita pelajari ya, dan kita belajar dari situ, learning by doing aja lah ibaratnya. Sama juga istri juga dia cukup aktif untuk belajar planning keuangan gitu, financial planner ya. Jadi ya, teknis uang. Kalau secara teknis yang kita lakukan sekarang itu tuh adalah yang paling utama itu kita nyatet pengeluaran ya. Itu paling inilah, karena kita pada saat kita chaos itu jujur aja pas Bingung ya. itu tuh bingung kayak uangnya nih uang habisnya kemana? kemana gitu ya, karena perasaan kita juga nggak terlalu banyak makan di luar, kita masak-masak aja gitu. Dan apa namanya, terus juga jajan ya, oke sih jajan, tapi emang sebanyak apa, udah lupa gitu loh. Dan ternyata setelah kita mulai untuk mencatat, itu baru tahu oh ternyata bahkan parkir aja itu bisa nyampe 200.000, 300.000 gitu Iya. per bulan gitu ya. Dan itu kan nggak kerasa gitu kalau nggak dicatat gitu. Ya khususnya parkir itu satu hari kalau nggak ke selain di kantor ya ke Indomaret 2.000, ke ini 2.000, itu nggak kelihatan gitu. Justru yang nggak kelihatan itu yang tiba-tiba membingungkan. Bocor ya, ternyata bocor. Dan itu tapi itu lumayan struggle karena itu melawan rasa malas ya kak ya. Karena hal-hal yang kecil dicatetin, aduh itu tuh PR. Tapi mau nggak mau karena kita kan ada tujuan ya untuk supaya kita tuh tahu uang kita tuh kemana aja. Dan alhamdulillah juga karena sudah bagi tugas ya, karena aku sendiri juga nggak terlalu bisa ngatur uang, jadi uang sudah di-manage sama istri. Nah istri nanti ngasih ibaratnya kayak jatah ya buat bensin atau apa, karena kalau megang banyak langsung ibaratnya ambil satu bulan, waduh nggak tahu dah ntar. Tapi itu tergantung prinsip rumah tangga lagi ya, tergantung teman-teman juga. Kalau kita kebetulan kita sudah membicarakan panjang lebar, kita memutuskan untuk oke, semua gajinya Kak Sandi itu aku pegang. Terus nanti kita tuh tapi budgetnya sama-sama. Jadi Kak Sandi tuh tahu angka-angkanya berapa untuk ngasih orang tua berapa, untuk ini berapa, untuk tabungan ini berapa gitu, dan untuk dia berapa, dia butuhnya berapa gitu-gitu. Dia tahu. Jadi kita sama-sama tahu. Habis itu ya udah dialokasikan semuanya. Jadi kayak kesannya tuh kayak ada yang pegang, tapi padahal kita sama-sama aja gitu. Dan tapi kan di luar sana ini Kak, ada juga rumah tangga yang kayak ya udah misalnya istrinya kerja, ya udah kayak split bill gitu, istrinya di bagian apa. Suaminya di bagian apa. Nah selanjutnya itu terkait pandangan soal keuangan kali ya. Jadi pengeluarannya tuh kita tuh seperti apa tuh kadang sering miss gitu loh. Iya, kadang-kadang pas di awal-awal kita tuh sering ada perbedaan nge-spend uang, artinya pakai uang tuh kita beda. Jadi kalau tipikal Kak Sandi itu tuh ketika misalnya gajian, dia tuh kalau misalnya ada kebutuhan ya udah kita beli aja kan, sama mau uangnya ada cukup. sama uangnya cukup ini. Tapi kalau untuk aku pribadi, kalau misalnya pengeluaran terlalu besar kayak waktu itu kita tuh butuh apa ya, misalnya kan mau beli lemari gitu, harganya 2 juta gitu ya. Nah memang gajinya 2 juta ada, tapi kan uangnya ada, tapi kan kita tuh kan sudah punya pos-pos ya, karena udah ngebudget, karena kita udah punya pos-pos. Nah kalau kita ngambil langsung 2 juta artinya akan mengganggu pos-pos yang lain kan, Cash flow lah ya. mengganggu cash flow kan. Nah pada saat itu kita ngobrolin sampai habis, dan pada akhirnya ya kita setuju kita simpan dulu aja, kita di bulan ini kita sisihkan 500 mungkin sampai 1 juta, baru ditambah di bulan depannya kayak gitu, supaya nggak ganggu cash flow banget kayak gitu-gitu. Ya dan itu tuh tergolong baru ya menurutku sendiri, karena jadinya tuh uangnya tuh secara total itu cukup banget ibaratnya. Tapi kalau secara pos, misalnya pos lemari udah dikasih tahu nih 2 juta totalnya, nah itu masih belum cukup. Kecuali kan kalau orang tua kami ya, itu budgetingnya itu dia nggak pakai pos, jadi di total semua uangnya berapa, butuh lemari langsung beli lemari. Iya, 2 juta, 3 juta. Nah, sedangkan untuk dari istri ternyata ada masukan, ternyata ya benar juga ya harus ada budget per pos. Kalau udah posnya ini udah untuk lemari jangan ngambil pos yang lain. Iya. Itu penting kalau untuk keuangannya yang benar-benar apa ya, gak ketat lah. Yang ketat. Tapi kalau misalnya teman-teman saya gajinya gede ya, misalnya yang kerja di swasta gitu,
gajinya besar Dan tidak ada pos yang nggak lain ada lah, yang kebutuhan ini, lain. kebutuhan yang gitu ya silahkan gitu. Kalau misalnya 2 juta kan itu misalnya kecil gitu ya silahkan mau dipakai. Nah kebetulan kalau misalnya langsung diambil langsung dengan angka segitu ya lumayan ganggu cash flow ke depan. Jadi daripada ngeganggu sampai akhir bulan, lebih baik dibikin perencanaannya dulu gitu. Dan itu juga kami membiasakan itu kalau misalnya nanti sudah Allah kasih rezeki yang lebih luas, lebih besar lagi, itu kan akan lebih susah lagi sebenarnya ngatur uangnya. Akan lebih liar jadinya. Jadi bisa misalnya kita ngepost segini sudah ini, sisanya banyak nih. Langsung kita belikan, wow macam-macam. Nah itu jadi kita biasakan dulu untuk ngepost. Iya, jadi kalau itunya tuh kita belajar ngatur uang dari sedikit dulu, supaya nanti kalau misalnya uangnya lebih banyak kita jauh lebih siap gitu. Iya, misalnya nanti harga barang udah di 20 juta satu barang, atau bisa 100 juta, 200 juta, kita nggak tahu. Tiba-tiba ini langsung jebret gitu. Iya, jadi nggak greedy dan nggak gerasa-gerusuk gitu. Kebetulan di kita berdua itu works untuk kayak gitu. Nah kalau teman-teman gimana gitu? Jadi pada dasarnya tuh cara setiap rumah tangga manage uang, ngelola uang itu beda-beda. Dan secara garis besar tadi cara kita tuh adalah kayak gitu, dan kita tuh mengedepankan komunikasi, kepercayaan dan transparan. Jadi sebisa mungkin Kak Sandi yang sebagai suami yang bekerja, ketika memberikan kepercayaan kepada aku, istri yang megang uang, aku pun secara ini juga harus bisa bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab dalam mengelola gitu. Tapi aku sendiri ketika aku merasa kesulitan atau merasa ini sudah kurang atau apa, aku juga nggak berusaha untuk menutup-nutupi atau memenuhi gitu. Enggak. Jadi aku lebih memilih untuk mengkomunikasikan lagi ke Kak Sandi bahwa Kak ini kayaknya kita tuh kurang deh, ini gini-gini. Nanti kita sama-sama evaluasi. Misalnya contoh kayak kita punya budget untuk makan dan jajan itu dalam 1 minggu sekian gitu. Ternyata kok kayaknya kita udah over budget ya, kok kurang ya gitu. Dan aku lebih memilih untuk membicarakan itu sama Kak Sandi. Jadi kita saling cari-cari, oh iya karena kita pada saat hari apa kita kan misalnya ngopinya sambil ini di tempat yang ini, jadi ini offernya tuh di sini kayak gitu, lebih memilih untuk kayak gitu. Iya, dan itu POV dari istri, dan aku sendiri sebagai laki-laki juga harus paham bahwa istri ini tuh pasti ada rasa-rasa gak enaknya karena kita yang cari uang, kita yang kerja, mereka yang ngatur uang gitu-gitu. Jadi kita harus betul-betul clear ya jadi jangan sampai nggak enak, saling nggak enak, atau ternyata takut bilang kurang, sehingga jadinya ya jangan sampai itu terjadi. Pokoknya clear, kurang bilang, kelebihan pun bahkan bilang gitu. Jadi mau kita kemanakan lagi kalau ada lebih gitu. Karena kita dari awal kita berniat untuk menikah kita sama-sama, ya jadi ada goals, ada tujuan yang sama. Jadi untuk apa gitu kita tuh saling nutup-nutupin satu sama lain ya. Kebetulan kita berdua memang prinsipnya untuk sampai saat ini memang Kak Sandi yang bekerja, aku yang ngelola gitu. Lebih ke sebenarnya kita sama-sama lah ngelolanya gitu ya, tapi memang lebih ke konvensional yang kayak gitu. Di luaran sana mungkin ada yang sama-sama bekerja, itu kembali lagi ke tujuan pernikahannya masing-masing. Karena kebetulan aku sendiri tuh gak bekerja bukan karena Kak Sandi gak membolehkan kerja, tapi memang aku sendiri dari dulu pengennya tuh jadi ibu rumah tangga gitu. Dan Kak Sandi juga dari awal juga memang dia prefer untuk aku aja yang kerja, istrinya tuh di rumah aja. Dan kita sudah membicarakan itu tuh bahkan dari sebelum nikah, dan itu udah dibicarakan juga sama orang tua aku. Jadi semuanya tuh clear gitu ya, nggak yang gimana-gimana gitu sih. Itu mungkin itu sedikit ya, jadi memang ya kita sharing-sharing aja kan, jadi sambil kami ngobrol juga. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang atau ada masukan dari teman-teman kita, mungkin kesalahannya di mana atau apa yang perlu diperbaiki, atau mungkin ada cerita-cerita dari teman-teman bagaimana cara kalian untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga kalian mungkin bisa share. Jadi kita bisa juga sama-sama belajar ya. Karena sekali lagi kita nih masih muda dan kita masih baru, kita masih banyak salahnya gitu. Jadi mudah-mudahan kalau videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.